Halo teman-teman semua, selamat datang di mata kuliah Analisis dan Strategi Algoritma. Kita akan belajar bersama selama satu semester ke depan tentang analisis dan strategi algoritma. Perkenalkan, nama saya Adam Morel Bahtiar, saya adalah dosen tetap di Teknik Informatika Unikom. Sebelum kita masuk ke inti mata kuliah ini, ada baiknya kita sedikit flashback kembali ke dua mata kuliah pendahulunya. Mata kuliah pertama adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sana teman-teman sudah belajar bagaimana cara merangkai pola pikir teman-teman dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Teman-teman menggabungkan sekuensial, lalu menggabungkan perulangan dan percabangan untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Ditambah lagi teman-teman juga sudah belajar tentang struktur data, di mana teman-teman diperlihatkan ada berbagai macam pilihan dari struktur data yang teman-teman bisa gunakan. Ketika teman-teman mendapatkan suatu permasalahan, tentunya teman-teman akan bisa memilih kira-kira struktur data apa yang teman-teman akan gunakan supaya nanti hasilnya optimal dan efisien. Nah, ketika teman-teman merangkai dua mata kuliah itu, teman-teman sudah bisa membuat sebuah program, di mana program tersebut nantinya akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi itu belum cukup. Kenapa belum cukup? Sebagai seorang programmer yang baik, kita tidak hanya menghasilkan solusi yang berjalan. Berjalan di sini maksudnya ya sekedar menyelesaikan permasalahan saja. Akan tetapi kita juga harus mempertimbangkan apakah penggunaan sumber daya yang digunakan oleh program yang kita rangkai itu sudah efisien dan sudah menghasilkan sesuatu yang optimal atau belum. Nah, tentunya ketika kita berbicara keefisienan dan keoptimalan, kita tidak berbicara sesuatu yang simple seperti itu. Sedikit gambaran. Sebagai contoh, misalkan teman-teman punya kasus pencarian data di dalam suatu array. Nah, ketika kita punya array yang hanya berjumlah 10 saja, maka teman-teman bisa melakukan proses pencariannya dengan menggunakan algoritma yang sederhana, yaitu algoritma pencarian sekuensial, seperti itu. Teman-teman akan menelusuri data per data yang ada dalam array tersebut sampai datanya ditemukan, atau kalau dalam kondisi datanya tidak ditemukan, berarti teman-teman akan melanjutkan terus pencarian sampai akhir dari array-nya. Tapi bagaimana jika kita mempunyai array yang jumlah anggotanya itu puluh ribuan? Tentunya ketika kita mencari di array yang jumlahnya sangat besar seperti itu, kita tidak bisa hanya melakukan pencarian sekuensial tanpa menggunakan suatu strategi tertentu. Kenapa seperti itu? Seiring dengan bertambahnya jumlah problem yang kita olah melalui algoritma yang kita buat, tentunya sumber daya yang kita gunakan pun juga akan semakin besar. Misal, kalau kita mencari hanya di 10 array, hanya membutuhkan waktu 1 second, memanfaatkan RAM sekian, tapi ketika kita punya 10.000 anggota dari array, maka tentunya kita akan menggunakan komputasi yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Tentunya akan jauh lebih besar. Contoh, waktunya akan jauh lebih besar, kemudian penggunaan ruang di dalam memorinya pun juga untuk menyimpan dari array-nya, itu pun juga akan menjadi lebih besar. Nah, itulah kenapa kita harus belajar mata kuliah ini. Jadi yang pertama, di mata kuliah ini nanti teman-teman akan belajar dulu bagian pertama, yaitu analisis algoritma, di mana teman-teman akan belajar menghitung kebutuhan dari sebuah algoritma. Tentunya ketika kita berbicara kebutuhan dari suatu algoritma, maka ada kebutuhan waktu dan ada kebutuhan ruang. Seperti yang tadi kita lihat di contoh, misal kalau saya punya 10 array, kita butuh waktu berapa detik dan butuh ruang di memori berapa banyak. Nah, ketika kita berbicara itu, maka kita akan berbicara analisis algoritma. Nah, setelah tahu ukurannya, misalkan, oh ternyata ukuran komputasi yang dibutuhkannya begitu besar atau harga dari komputasinya begitu mahal. Nah, teman-teman tentunya bisa memadu-padankan algoritma yang teman-teman punya di awal dengan strategi-strategi yang nantinya teman-teman akan pelajari di mata kuliah itu. Nah, di bagian kedua dari mata kuliah ini ada strategi algoritma, di mana teman-teman akan bisa melihat bagaimana strategi-strategi algoritma yang bisa digunakan untuk solving the problem. Nah, nanti teman-teman akan bisa memilih kira-kira mana strategi yang jauh lebih tepat untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dan hal yang perlu diingat adalah satu algoritma itu hanya cocok untuk suatu kasus. Ketika dia digunakan di kasus lain, itu belum tentu cocok. Nah, dari kata kunci itu, maka kita juga harus bisa nanti melihat kira-kira ada strategi apa saja yang bisa kita gunakan. Itu tadi gambaran dari apa yang kita akan hadapi selama satu semester ke depan. Saya berharap selama nanti satu semester ke depan kita bisa bekerja sama dengan baik. Sampai ketemu nanti di Zoom meeting untuk kita melakukan kuliah. Terima kasih.